Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, my name is Suyun Soleha. I'm from 11 Goal Setting Class. I will tell you about menceritakan cerpen yang berjudul Horror in My New House yang tertulis oleh saya sendiri. Oke, langsung saja kita mulai dalam ceritanya. Pada di mana hari yang tidak ingin ku nanti, ada seorang anak perempuan yang cantik. Anak perempuannya yang bernama Uyun. Kita memakai aku aja ya, dan di sini aku dan keluarga baru saja pindah ke rumah baru di pinggiran kota. Rumah ini cukup besar dan suasananya nyaman meskipun agak tua dan sedikit berdebu. Sejak pertama kali kami melihatnya, aku merasa ada sesuatu yang aneh, namun ku buang jauh-jauh pikiran itu karena mungkin hanya efek dari suasana rumah tua yang kosong. Hari pertama, malam berjalan biasa saja, tapi di mana kedua aku mulai mendengar suara-suara aneh. Awalnya hanya suara langkah kaki seakan yang berjalan di lorong tepar dan depan di kamarku. Aku pikir itu hanya orang tuaku atau adikku yang bangun untuk ke kamar mandi, jadi aku abaikan saja. Namun makin malam suasana itu makin jelas. Langkahnya terdengar berat, perlahan-lahan mendekat ke pintu kamarku. Aku terdiam, mencoba tidak panik. Suara itu berhenti tepat di depan pintuku. Hening sesaat sebelum terdengar suara ketukan perlahan dan seperti diseret. "Rizky, itu kamu?" tanya Uyun. Dengan suara gemetar mencoba memanggil adikku yang kamarnya bersebelahan. Tak ada jawaban titik. Dengan berani aku membuka pintu, tapi tak ada siapapun di sana. Titik, hanya lorong gelap yang kosong. Keesokan harinya, aku memberanikan diri menceritakan kejadian itu kepada ibuku. Namun, ibu hanya tersenyum sambil berkata bahwa mungkin aku hanya lelah. Aku mengangguk, mencoba meyakinkan diri bahwa itu hanya perasaanku. Malam berikutnya, kejadian aneh itu terus kembali. Kali ini suara langkahnya semakin jelas, bahkan aku mendengar seperti ada seorang yang menyeret sesuatu. Kekuatanku semakin menjadi-jadi, tapi tubuhku seperti lumpuh, tak mampu bergerak. Akhirnya, ada keluarga yang tinggal di rumah itu, mereka semua meninggal dengan misterius, tak ada yang tahu sebabnya. Sejak itu, aku tidak bisa tidur dengan nyenyak. Setiap malam suara langkah itu selalu datang, semakin mendekat dan seolah menunggu sesuatu di depan kamarku. Hingga kini aku masih terjebak di rumah ini, dihantui oleh suara langkah yang tak pernah aku tahu asalnya. Sejak malam itu, tidurku tak lagi tenang. Setiap kali aku berusaha memejamkan mata, suara langkah itu datang, menangisi keheningan rumah dengan ritme berat yang berharap mereka punya penjelasan. Sesuatu yang bisa mengurangi ketakutan, tapi ketika aku bertanya, mereka hanya saling berpandangan. Terlihat ragu-ragu. Salah satu tetangga yang lebih tua akhirnya berbisik lirih, "Kamu harus berhati-hati di rumah itu. Dulu ada kejadian buruk di sana." Seorang yang lebih tua itu, ia tidak banyak berbicara, namun wajahnya sangat bikin saya tambah takut dan lebih curiga. Malam demi malam berlalu. Dengan cara yang sama, aku berusaha menenangkan diri, berjanji bahwa semua ini hanyalah imajinasi. Tetapi saya ingat bahwa seorang tua tadi mengingatkan saya dalam berhati-hati di rumah ini. Tetapi saya harus membuang semua pikiran negatif itu. Barangkali aku terlalu lelah atau stres akibat pindahan ke rumah baru. Semakin malam, suara langkah itu terasa semakin nyata, semakin mengusik, hingga aku tahu bahwa ada sesuatu di balik semua ini.
Pada awalnya saya mengira bahwa itu hanya imajinasi saja, tetapi tanganku gemetar dan tidak bisa bergerak. Saat itu aku mendengar suara berbisik, suara pelan, nyaris seperti desahan, namun aku bisa mendengarnya dengan jelas. "Kamu seharusnya tidak berada di sini," kata seorang itu. Saya pun teriak dan memanggil ayah dan ibu saya. Saya merasa ketakutan sekali dan saya menceritakan itu kepada ibu dan ayah saya. Tetapi ibu dan ayah saya tidak percaya dengan semua hal itu. Saya berusaha mencoba mengasih tahu ke mereka, tetapi mereka pun hanya menjelaskan bahwa itu adalah imajinasimu saja. Saya semakin bingung bagaimana cara mengasih tahu kepada keluarga saya tentang apa yang saya alami setiap malam. Setelah ayah dan ibu saya menenangkan saya, dia pun kembali ke kamar mereka. Saya merasa tidak nyaman dan saya mencoba memaksa diri untuk tidur dan memejamkan mata walaupun saya hanya takut sekali. Malam demi malam saya terbangun dan terkejut dan suara yang sama lagi seperti tadi. Dan saya mencoba memberanikan diri buat ke sana. Saya ingin mencari tahu ada apa di sana. Duh, kenapa sih? Kok licin? Lalu saya melihat ada percikan darah dari kamar ayah dan ibuku. Ada apa? Apakah mereka berbuat aneh-aneh? Tiba-tiba ayah dan ibuku keluar. Saya pun pergi karena saya takut kenapa bisa ada percikan darah itu. Keesokan harinya, mencoba mencari tahu apa yang telah terjadi, tetangga pun melihatku seperti aneh dan tidak mau mencoba mendekat. Ada apa dengan diriku? Ada seorang tua itu kembali bicara kepadaku. Dia berbicara bahwa orang tuamu sangatlah berbahaya. Duh, jantungku berdetak kencang. Saya mencoba tahu apa yang telah terjadi. Ternyata ayah dan ibuku telah membuat pesugihan. Jadi saya tahu kenapa mereka ingin pindah ke rumah itu. Ternyata rumah baru ini tempat mereka memuja setan dan menumbalkan. Saya pun berlari kencang tanpa mendengar apa yang mereka tua itu bicara. Saya harus berlari dari rumah ini sekarang. Tetapi semua telah terlambat. Ayah dan ibuku telah membunuh adik laki-lakiku, kata mereka. Apakah kau ingin saya bunuh? Saya pun pergi berlari untuk keluar rumah. Malam pun tiba. Saya pergi untuk ke rumah Pak Ustadz dan mencari pertolongan yang lain. Telah sampainya di rumah saya terkejut. Apa yang telah terjadi? Kenapa ayah dan ibuku udah tidak ada? Saya menangis dan menyesal dengan semua yang terjadi. Apakah ini karma yang mereka buat? Saya berterima kasih kepada tetangga yang telah membantu dan membuat saya selamat dari ayah dan ibuku. Setelah dari itu, saya pun pergi ke makam ibu, ayah, dan adikku dan mendoakan mereka agar tenang di sana. Oke, thank you for your attention. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.